such a lonely place. Mencoba keluar dari rutinitas, berharap menemukan jawaban dan ketenangan dari sebuah perjalanan. Karena belakangan, dunia seolah mengerikan. Hari ini kasus kematian Huru-hara akibat perpisahan, virus COVID-19, berita kriminal di mana-mana, kebiadaban manusia, tingkah-tingkah tak berperasaan. Pelajaran tatap muka di Jakarta kembali dinodai oleh aksi tawuran pelajar. Alam yang semakin mulai jengah. Di mana kita ketahui bersama banjir bandang melanda kota Batu. Sebagai orang yang tak tahu banyak hal, aku memutuskan solo traveling ke Jogja, berharap menemukan kekuatan dalam perjalanan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku perlu menepi dan istirahat. Lah ya, hujan. Menepi beneran deh. Oke, kita lanjut menikmati sore singkat kedatangan di Jogja. Perlahan menggantikan deras basah hujan senja. Langkah-langkah terakhir mereka yang hadir. Sendiri duduk dalam keramaian sampai besok. Penasaran, aku memutuskan menelisik sejarah di Museum Sonobudoyo. Museum yang berisi ruang pengenalan sejarah, prasejarah, ruang klasik, keagamaan, batik, keris, topeng, wayang, dan bahkan arsitektur dan kehidupan Jawa masa lampau. Sungguh senang berada di sini, mengetahui peninggalan juga sebuah perjalanan dari sejarah. Keluar dari museum, lanjut menuju keraton, sekalian linier. Dalam perjalanan kaki menuju keraton, ada yang menarik. Masuk, bolehlah.
Oke, lanjut ke keraton. Memasuki pintu gerbang umum, sudah mulai terasa nuansa abdi dalam seperti di pemerintahan keraton. Kalau dari keraton ini dari sejarahnya ditempatin terus sampai dibuka umum itu gimana? Ini jadi yang pertama itu Mataram, lalu dibagi menjadi dua, menjadi Keraton Jogja dan Solo. Oh, Ya. bisa nih Bu? Bagaimana dulu? Karena kan Sultan pertama selalu menang dalam perang, dan dia takut. Oh, Sultan pertama itu Sultan Solo, Surakarta, apa? Mataram dulu. Mataram, oh. Karena Mangkubumi selalu menang dalam perang, terus Belanda takut, lalu diadakan perjanjian diganti. Oh, Lalu terus sudah pecah. dimulai. Nuansa abdi dalam terasa lekat di dalamnya, membuat suasana nostalgia dan tenang. Hari mulai terik menuju sore. Mari lanjutkan perjalanan. Tujuan berikutnya menuju Candi Ijo. Lokasinya lumayan jauh juga ternyata. We're falling faster than we can fly. Forgotten seconds out on Sunset Drive. And I hold on tight, but not enough to hold you back. It feels like the moon. Kata orang, Candi Ijo salah satu tempat terbaik untuk dikunjungi untuk sekedar mencari sunset, foto, atau bahkan ketenangan. Terletak sedikit di ketinggian, dengan suasana di sini tak terlalu ramai, namun tak terlalu sunyi. Sepertinya aku tak terlalu sendiri. Namun sayang, karena peraturan dadakan, untuk hari ini waktu kunjung terbatas. Rencana untuk menikmati sunset atau bahkan bermalam di sini sepertinya gagal. Ya sudahlah. Waktu yang singkat untuk sebuah perjalanan cukup panjang. Pagi ini diawali dengan sedikit kecewa dengan perjanjian sewa motor. Yang harusnya pagi, ternyata baru bisa pukul 12 siang. Tentu bakal membuang waktu dengan rencana ke Gunung Kidul. Ya sudah, menuju Taman Sari dulu, asik kali ya. Sambil naik becak motor, sambil menunggu bagaimana nanti. Jadi Taman Sari ini dulunya itu intinya itu ditujukan untuk
ini membangun Ya. benteng-benteng pertahanan, juga untuk tempat senang-senang, juga untuk tempat ibadah, khususnya Oh, iya. ibadah sholat. Jadi Sultan setelah melakukan perjanjian Giyanti, setelah selesai melakukan perjanjian Giyanti, itu kan perjanjian Giyanti Kerajaan Mataram Islam dibagi dua, Surakarta dan Yogyakarta ya. Kebetulan yang Iya. Yogyakarta ini yang sekarang ada Taman Sarinya ini, dan yang Solo itu sekarang yang masih eksis dengan Iya. ya rajanya sekarang. Nah itu tahun 1758 itu Sultan baru membangun bangunan saat ini, karena Sultan Hamengkubuwono I itu sebenarnya juga seorang arsitek. Oh iya. Ya, nah dia dibantu oleh seseorang yang berasal dari Portugis. Nah, ternyata dia juga seorang arsitek. Maka Ya. Sultan juga meminta tolong membantu mendesain Taman Sari ini, Oh. yang meliputi ada unsur benteng pertahanan, tempat berrekreasi atau bersenang-senang, juga untuk tempat ibadah. Maka dibangunlah Taman Sari ini. Ini Jawa Muslim Cina Mas ya. Tadi di setiap bangunan kolam itu ada patung Buddha itu namanya Kala Matara, artinya tolak bala, itu dari kebudayaan Hindu. Karena dulu Sultan Hamengkubuwono I ini juga toleransinya sangat tinggi, jadinya mengikut sertakan unsur-unsur budaya yang ada ya waktu itu. Dari awal tadi, aku ditemani Ibu Rita, seorang pemandu baik hati dan ramah. Terlalu banyak yang beliau ceritakan dan berikan, sampai mungkin tak cukup jika disatukan dalam dokumentasi rangkuman ini. Terima kasih banyak, Bu. Semoga bertemu lain waktu. Tak terasa, waktu justru kelewat siang. Ya sudah, menuju opsi lain sajalah. Tunggu, ada yang menarik. Ya. Oke, lanjut. Berbekal bertanya di sosial media dan beberapa rekomendasi destinasi wisata, studio alam ini cukup bagus dikunjungi. Bernuansa vintage retro, tempat ini sering dijadikan tempat set beberapa film. Salah satu yang terkenal, Habibie dan Ainun 3, dan juga Bumi Manusia. Destinasi wisatanya lebih condong ke arah dokumentasi foto dan video sih. Ikut foto-foto juga lah. Hari terakhir nih, jelajah Jogja, rasanya tak lengkap jika tak juga jelajah kuliner. Gudeg dong pastinya, jadi lapar. Gudeg Mbok Lindu. Gudeg yang cukup bersejarah ini katanya sudah ada sejak zaman kolonial. Namun sayang, Mbah Lindu sudah meninggal tahun 2020, tahun lalu, tepat di usianya yang ke-100, dan diteruskan oleh anaknya, Ibu Ratiah.
Lanjut menuju Pasar Lempuyangan. Saatnya berburu jajanan tradisional, menikmati jenang Ibu Gestri, dan bertemu solo traveling lain, kemudian followan IG, kemudian menyantap soto ledok. Akhirnya ke tujuan terakhir, mengunjungi makam Raja-Raja Mataram. Pintu gapura memasuki kompleks makam ini masih memiliki ciri arsitektur budaya Hindu. Terdapat masjid kota gede saat memasuki kompleks makam, dengan posisi bersebelahan dengan makam. Suasana di dalam cukup tenang dan khidmat, sambil beberapa lalu lalang pemotretan pernikahan. Ada beberapa aturan untuk masuk di dalam makam. Yang pertama, wanita mengenakan kain jari, kemben, dan melepas jilbab. Yang kedua, laki-laki mengenakan pakaian abdi dalam berupa kain jari dan belangkon. Yang ketiga, perlengkapan bisa disewa di kantor sekretariatan. Yang keempat, dilarang memotret di dalam makam. Yang kelima, alas kaki dilepas saat masuk ke makam. Yang keenam, jam operasional untuk umum adalah Senin, Kamis, Jumat, dan Minggu. Yang tentunya aku nggak bisa masuk sih. Bagian selatan terdapat tempat pemandian yang dinamakan Sendang Seliran. Ketika di sini, beruntung kebetulan menyaksikan beberapa orang meminta permohonan. Menapa kemawon dipun paringana lancar kathah sedherek ingkang sami welas asih dipun sisak para penganggapipun para penginggilipun dipun paringana marginipun gampil anggenipun pados panupa jiwa sandang dahar boten ngantos enten kaliyan rencang-rencang pun wilujeng sedayanipun getuken menapa ingkang dados pinuwunipun dipun paringana. Di sini, tiba-tiba aku mendapatkan sedikit tulisan. Semua akan ada masanya. Yang datang akan kembali, yang hidup akan membumi. Status, pekerjaan, jabatan, maupun kedudukan dalam golongan, semua hanya keperluan sementara. Kebebasan dan kebahagiaan adalah kebutuhan. Hidup hanya sekali. Jadi, mulailah perjalanan hidupmu dengan hati.